Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perancangan tipe data, constraint, dan integratis data. Studi kasus implementasi basis data sistem kursus pintar. Di sini ada rekan saya yaitu saya sendiri Bobi Bastian Maulidan dan rekan saya Dimas Jefan Fahreja dan yang terakhir ada Muhammad Bihar. Di sini ada skema dan tipe data. Entitas utama merupakan tabel-tabel utama yang menyimpan data dasar sistem peserta, data personal siswa, auto increment, PK, EQ email, cek CK, instruktur, data pengajar dan spesialisasi keahlian, gaji dan email, kelas, jadwal belajar yang menghubungkan instruktur dengan materi. Entitas relasinya model penghubung aliran proses pendaftaran kursus dan keuangan. Pendaftaran menghubungkan peserta dengan kelas secara transaksional. Pembayaran mencatat validitas transaksi, metode bayar, dan status pelunasan pendaftaran. Di sini ada pemilihan tipe data efisien. Yang pertama ada numerik dan desimal. Penggunaan INT untuk ID auto instrument desimal 10,2 untuk data finansial seperti gaji dan jumlah bayar guna akurasi desimal mutlak tanpa deviasi rounding float. Yang kedua, teks tekstual berikut berupa char atau varchar. Menggunakan char 1 untuk jenis kelamin demi optimasi 1 min byte storage dan varchar dinamis untuk nama, email, alamat untuk efisiensi alokasi memori. Dan yang ketiga ada temporal, yaitu date atau time, tanggal atau waktu. Penggunaan tipe data date untuk tanggal lahir, jadwal kelas, dan tanggal daftar pendaftaran menjamin format ISO, years, month, and day standar tersimpan konsisten. Selanjutnya saya akan membahas constraints dan integritas implementasi aturan integritas entitas, domain, dan referensial. Mekanisme kontrol integritas, integritas entitas atau primary key, menjamin keunikan baris data melalui auto increment primary key di setiap tabel utama guna mencegah duplikasi entitas. Integritas referensial atau foreign key, memastikan hubungan antar tabel, misalnya ID struktur di tabel kelas, merujuk ke data valid di tabel induknya. Integritas domain atau constraints, memvalidasi input melalui constraints, cek contoh jenis kelamin in L atau P atau gaji sama dengan kosong. Kondisi standar default dan non null, menerapkan default current date untuk registrasi otomatis dan not null untuk atribut wajib isi. Selanjutnya implementasi DDL dan kontras. DDL table peserta dan kontras check. Create table peserta, ID peserta, in auto insertion, nama varchar 100 not null, email varchar 100 unik, jenis kelamin char, status aktif boolean default true, primary key ID peserta, cek jenis kelamin in L atau P,
DDL tabel, kelas, dan foreign key referensial. Jadi tabel kelas, ID kelas, in auto achievement, nama kelas, varchar, 100, not null, ID instruktur, in not null, kuota in primary key, ID kelas, cek kuota, constraint, FK instruktur, foreign key, ID instruktur, references, in instruktur, ID instruktur. Selanjutnya, relasi antar tabel dan SK. Integritas referensial terkait hubungan antara tabel dikunci rapat oleh foreign key untuk mencegah terjadinya data yatim atau operan data. Pendaftaran ID peserta merujuk ke peserta ID peserta. Pendaftaran ID kelas merujuk ke kelas ID kelas. Pembayaran ID daftar merujuk ke pendaftaran ID daftar. Kualitas keputusan yang diambil dari suatu sistem informasi sangat bergantung pada integritas data yang tersimpan di dalam basis datanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke da- implementasi pada database-nya. Nah, di sini pada database Markers itu ada yang pertama tabel instruktur, yang kedua ada tabel kelas, tabel pembayaran, tabel pendaftaran, dan tabel peserta. Nah, pada tabel instruktur ini di sini ada tiga nama instruktur. Yang pertama ada Rina, dua ada Satria, dan tiga ada Yoga. Dan ini spesialisasinya berbeda dan gajinya juga berbeda. Dan ini ada emailnya. Lalu pada tabel kelas ada empat. Di sini ada Michael dasar, Python fundamental, web HTML, CSS, Laravel. Di sini juga ada ID instrukturnya, jadwal, jam mulai, durasi, dan kuotanya. Lalu ada yang ketiga pada tabel pembayaran. Di sini ada 7 eh, yang mendaftar. Di sini ada tanggal bayar, jumlahnya, lalu metode pembayaran yang digunakan, dan statusnya dibayar lunas atau belum. Lalu ada tabel pendaftaran. Di sini ada 7 juga, seperti ada yang di tabel pembayaran tadi, ada yang lunas dan ada yang belum, dan tanggal pendaftarannya ada di sini. Lalu ada tabel peserta. Nah, di sini tabel pesertanya ada 5 orang yang mendaftar, yaitu Andi, Budi, Citra, Dina, dan Eko. Di sini juga ada email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan status aktifnya. Lalu di sini juga ada relasinya. Ini. Nah, di sini relasinya seperti ini. Nah, di sini agak kurang rapi ya. Jadi dari tabel peserta ini, yaitu primary key-nya ID peserta ini menyambung pada tabel pendaftaran, yaitu ID peserta, dan pada primary key tabel pendaftaran, yaitu ID peserta, ID daftarnya, masuk ke tabel pembayaran di ID daftar. Lalu tabel kelas pada primary key di ID kelasnya juga masuk ke tabel pendaftaran, dan yang terakhir di tabel instruktur, yaitu primary key-nya ID instruktur, dan force key-nya ada di tabel kelas. Dan mungkin untuk MySQL Workbench-nya seperti ini. Mungkin sama saja seperti yang ada di uh, My IDWD Exam. Ini ada tabel instrukturnya,
tabel kelas, tabel pembayaran, tabel pendaftaran, dan tabel peserta. Nah, lalu eh, mungkin di sini ada implementasi dan bahasanya. Jadi di sini juga kita tuh bisa membuat database-nya hanya dengan apa ini fungsi create create tabel peserta agar kita bisa langsung membuat beberapa tabel seperti tadi ada contohnya tabel peserta, tabel pendaftaran, tabel pembayaran seperti itu ya. Nah, mungkin saya bacakan kembali ya kesimpulannya. Jadi, pada kualitas keputusan yang diambil dari suatu sistem informasi sangat bergantung pada integritas data yang tersimpan di basis data. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.